Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya materi yang ada bagikan ini. Menarik sekali topiknya. Bagaimana sih cara bank syariah itu menghimpun dana dari nasabah, sesuatu yang ya fundamental tapi detailnya sering kelewat. Nah, sumber kita ini dari buku Pengantar Perbankan Syariah, edisi baru nih, 1447 Hijriah atau 2025 ya. Penulisnya Azharuddin Latif. Relevan banget kan misi kita sekarang? Beda produk utamanya kayak giro, tabungan, terus deposito syariah. Dan yang penting nih, paham akad di baliknya. Perjanjian yang bikin beda sama konvensional. Siap kita bongkar bareng? Siap-siap. Ini kan intinya operasional bank syariah ya. Gimana dana masuk itu menentukan gimana dana itu nanti dikelola, disalurkan. Kalau kita paham ini, jadi kebayang gitu gimana prinsip syariah, kayak larangan riba, keadilan, itu jalan di praktek perbankan sehari-hari. Kita bakal sering ketemu dua bintang utama nih nanti. Akad wadiah, yang intinya si titipan ya, sama akad mudharabah. Ini soal bagi hasil atau investasi. Nah, dua ini kunci buat paham beda-beda produknya nanti. Oke deh, kita mulai dari gambaran besarnya dulu kalau gitu. Di sumber yang Anda kasih ini kan disebut ada 3 wadah utama ya, produk funding. Giro, tabungan, sama deposito. Jadi ini 3 pintu utama buat nasabah naruh dana di bank syariah gitu. Persis. Tiga ini mewakili kebutuhan nasabah yang beda-beda. Ada yang buat transaksi harian, ada yang buat investasi jangka panjang, masing-masing punya ciri khasnya sendiri, terutama di akadnya sama cara nariknya. Coba kita lihat satu-satu ya. Pertama, giro syariah. Ini bayanginnya kayak rekening buat transaksi bisnis, atau yang butuh dana cair cepat banget. Akad dasarnya bisa wadiah, jadi murni titipan. Tapi bisa juga pakai akad lain yang sesuai syariah, misalnya mudharabah. Yang paling khas itu fleksibilitas nariknya. Anda bisa tarik kapan aja pakai cek atau biliet giro. Nah, ini bedanya sama tabungan. Terus, catat juga nih, dari sumber Anda, giro ini nggak ada di BPRS ya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adanya cuma di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Oke. Jadi giro buat yang perlu akses dana super cepat, pakai cek. Praktis buat bisnis ya. Nah, kalau tabungan gimana? Ini kan yang paling umum kayaknya. Betul banget, tabungan syariah ini lebih luas akadnya dibanding giro tadi. Tabungan itu bisa jadi simpanan murni kalau pakainya akad wadiah. Artinya, Anda nitip dana, bank jamin utuh. Tapi, nah ini dia, tabungan juga bisa sifatnya investasi kalau pakai akad mudharabah. Di sini, dana Anda bisa jadi ada potensi menghasilkan untung dari bagi hasil. Beda penting lainnya sama giro, cara nariknya. Walaupun bisa ditarik kapan aja sesuai syarat ya, misal batas harian. Tapi nariknya nggak bisa pakai cek atau bilet giro. Biasanya ya pakai buku tabungan, kartu ATM, atau sekarang mobile banking. Oh, gitu ya. Jadi tabungan bisa cuma nitip aman, bisa juga ikut investasi, tergantung akadnya. Dan nggak pakai cek. Oke. Lanjut yang ketiga, deposito. Deposito syariah. Nah, kalau yang ini jelas masuknya kategori investasi. Akad yang paling umum ya mudharabah, walau bisa juga akad lain yang sesuai syariah. Ciri utamanya itu keterikatan waktu. Dana yang Anda taruh cuma bisa ditarik pas jangka waktu tertentu yang udah disepakati di awal. Misalnya sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau bahkan 2 tahun gitu. Jadi likuiditasnya paling rendah dibanding giro sama tabungan. Tapi biasanya potensi imbal hasilnya lebih menarik. Soalnya bank jadi lebih pasti gitu ngelola dananya dalam jangka waktu itu. Jelas banget sekarang bedanya. Giro buat transaksi cepat pakai cek, tabungan buat simpanan harian atau investasi fleksibel, tapi tanpa cek. Terus deposito, ini buat investasi berjangka, potensi hasil lebih tinggi, tapi dananya kekunci sementara. Oke, pemetaan awalnya udah dapat nih. Sekarang coba kita dalemin soal tabungan ya. Tadi kan dibilang bisa 2 akad. Sumber Anda ini nyebut Fatwa DSN MUI 02 tahun 2000 sebagai landasannya. Bisa dijelasin lebih detail nggak bedanya tabungan wadiah sama tabungan mudharabah ini? Apa konsekuensinya buat kita sebagai nasabah kalau milih salah satu? Tentu. Ini bedanya fundamental banget dan efeknya beda buat Anda. Coba kita bandingin ya. Tabungan wadiah. Namanya aja wadiah, artinya titipan. Nah, dalam teori fik itu ada 2 jenis. Wadiahiyat amanah, ini titipan biasa yang dititipin nggak boleh pakai. Sama wadiahiyat damanah.
Ini titipan yang dijamin, yang dititipin boleh manfaatin tapi wajib balikin utuh. Dalam konteks bank syariah, yang dipakai umumnya itu wadiah yad dhamanah. Maksudnya, Anda titip dana, bank jamin 100% utuh, dan bank boleh pakai atau salurkan dana itu buat usahanya. Tunggu dulu. Kalau bank boleh pakai dana titipan itu, bukannya mirip pinjaman dari kita ke bank ya jadinya? Kok tetap disebut titipan? Gimana tuh? Pertanyaan bagus. Bedanya itu di kompensasinya. Kalau pinjaman biasa, kan ada bunga yang harus dibayar sebagai imbalan. Nah, di wadiah yad dhamanah, karena ini titipan yang dimanfaatkan, bank wajib jamin balikin pokoknya utuh kapan aja diminta sesuai akad. Konsekuensinya, karena bank pakai dana itu, semua untung dari hasil penggunaan dana wadiah itu jadi haknya bank. Sebaliknya, kalau rugi pas ngelola dana itu, ruginya juga ditanggung sepenuhnya sama bank. Nasabah nggak ikut nanggung resiko usaha bank atas dana wadiah ini. Oh, jadi untung ruginya ada di bank semua ya? Terus nasabah dapat apa dong selain dananya aman? Nah, ini poinnya. Karena akadnya titipan, nggak boleh ada imbal hasil atau bunga yang dijanjikan atau disyaratkan di awal. Ini bedanya sama bunga bank biasa. Tapi, sebagai bentuk terima kasih, gitu ya, bank syariah boleh ngasih semacam bonus atau ataya sukarela ke nasabah wadiah. Jumlahnya berapa, kapan dikasihnya, dikasih atau enggak, itu murni kebijakan bank. Nggak boleh dijanjikan di awal. Oke, paham. Jadi kalau saya pilih tabungan wadiah, intinya dana pokok saya aman 100%, dijamin bank. Kalau dapat bonus ya anggap aja rejeki, hadiah sukarela, nggak bisa ditagih. Cocok nih buat dana darurat atau simpanan jangka pendek yang nggak mau ada resiko sama sekali ya. Tepat sekali, itu intinya tabungan wadiah. Nah, sekarang kita lihat lawannya, tabungan mudharabah. Ini beda banget konsepnya. Sifat akad mudharabah itu bukan titipan, tapi kerjasama investasi. Skemanya bagi hasil. Di sini posisi Anda sebagai nasabah berubah. Bukan lagi sekedar penitip, tapi jadi syahibul ma'al. Artinya pemilik modal atau investor. Bank syariah posisinya jadi mudharib, yaitu pengelola modal atau ya manajer investasi Anda lah. Jadi kayak kita modalin bank buat usaha gitu ya, patungan. Bisa dibilang gitu ya. Anda kasih modal, dana tabungan, bank kasih keahlian ngelola dan jalanin usaha, bank sebagai mudharib ini dikasih wewenang buat kelola dan investasikan dana Anda ke macam-macam usaha yang halal dan produktif tentunya sesuai prinsip syariah. Syaratnya ada, dana yang Anda setor harus jelas jumlahnya, terus harus tunai ya, nggak bisa bentuk piutang atau aset lain. Nah, ini bagian paling bedanya, pembagian keuntungan. Kalau pengelolaan dana oleh bank itu menghasilkan untung, untungnya dibagi antara Anda, syahibul ma'al, dan bank mudharib. Dasarnya apa? Pakai proporsi atau rasio yang disebut nisbah. Nisbah ini wajib disepakati jelas di awal akad. Misalnya, sepakat nisbah 60-40. Artinya 60% dari untung buat nasabah, 40% buat bank sebagai pengelola. Atau ya bisa proporsi lain, sesuai kesepakatan aja. Jadi ada potensi dapat hasil yang bisa jadi lebih gede dari sekedar bonus wadiah tadi ya. Tapi gimana kalau usaha banknya nggak untung? Atau malah rugi? Nah, ini penting. Kalau usaha bank nggak untung di periode itu, ya nggak ada yang dibagi. Dua-duanya, nasabah dan bank, nggak dapat apa-apa dari sisi bagi hasil. Kalau sampai terjadi kerugian finansial, misalnya nilai investasinya turun, nah, kerugian finansial itu ditanggung oleh Anda sebagai sahibul ma'al, pemilik modal. Tapi, ada syaratnya. Selama kerugian itu bukan karena kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Bank sendiri ruginya ya kehilangan potensi untung sama biaya operasional yang udah keluar. Ini prinsip bagi resiko di mudharabah. Oh ya, satu lagi dari sumber Anda. Bank sebagai mudharib itu dilarang keras ngurangin porsi nisbah untung nasabah yang udah disepakati di awal. Kecuali nasabah setuju. Oke. Jelas banget nih bedanya. Wadiah itu aman, pokok dijamin, hasil cuma bonus sukarela kalau ada, resiko usaha di bank. Kalau mudharabah itu investasi, pokoknya nggak dijamin 100% karena ada resiko usaha, tapi ada potensi bagi hasil sesuai nisbah kalau untung. Resiko rugi finansialnya di nasabah. Wah, pilihannya jadi tergantung banget sama kita maunya apa ya, tahan resiko atau enggak, tujuan keuangannya apa, menarik banget ini perbandingannya.
Sekarang coba kita geser dikit ke deposito. Tadi kan disebut ini produk investasi, umumnya pakai akad mudharabah. Sumber Anda juga nyebut fatwa DSN MUI nomor 03 tahun 2000. Nah, apa prinsip deposito mudharabah ini sama plek sama tabungan mudharabah yang barusan kita bahas? Secara prinsip dasar akad mudharabahnya, ya mirip banget. Semua elemen kunci yang tadi kita bahas di tabungan mudharabah, ya berlaku juga di sini. Anda sebagai nasabah itu sahibul ma'al, bank itu mudharib. Dana depositonya harus jelas jumlahnya dan tunai. Bagi untungnya, kalau ada, pakai nisbah yang disepakati di awal. Bank nggak boleh seenaknya nurunin nisbah. Terus, prinsip bagi resiko kalau rugi juga sama. Bedanya utamanya ya benar-benar di aspek likuiditas atau fleksibilitas penarikan. Kayak yang kita singgung di awal tadi, deposito mudharabah kan investasi berjangka. Dana Anda dikunci selama periode waktu yang disepakati, 1, 3, 6, 12 bulan, dan seterusnya. Anda nggak bisa tarik sewaktu-waktu kayak tabungan. Kalau maksa tarik sebelum jatuh tempo, biasanya ada penalti atau konsekuensi lain sesuai akad. Misalnya, ya hak bagi hasilnya hilang atau kena biaya administrasi. Oh, jadi ini komitmen investasinya lebih kuat ya? Dari sisi nasabah nggak bisa tarik kapan aja, dari sisi bank juga lebih pasti ngelola dananya. Tapi sumber ini nggak berhenti di situ loh. Disebut ada 2 jenis deposito mudharabah, mutlaqoh sama muqayyadah. Nah ini dia nih, apa bedanya dua ini? Kok perlu dibedain segala? Nah, ini pembedaan yang penting banget. Soalnya nyangkut tingkat kontrol nasabah atas pengelolaan dana sama gimana bank ngelola dana itu. Coba kita lihat satu-satu ya. Pertama, deposito mudharabah mutlaqoh. Kata mutlaqoh itu artinya nggak terikat. Bebaslah gampangnya. Maksudnya gimana? Anda sebagai syahibul mal itu kasih kebebasan atau kewenangan penuh ke bank, mudharib. Bank bebas kelola dan investasikan dana deposito Anda ke macam-macam usaha atau pembiayaan yang menurut bank paling untung, dan tentu aja sesuai syariah. Bank nggak terikat instruksi khusus dari Anda, dana itu harus kemana. Wah, kayak ngasih cek kosong ke manajer investasi dong ya. Kita percaya aja sama bank buat milih yang terbaik. Yah, analoginya lumayan pas. Dana dari nasabah deposito mutlakah ini biasanya dikumpulin sama bank jadi satu dana gede gitu, namanya pooling fund. Dana ini dicampur sama dana nasabah mutlakah lain, mungkin juga dari sumber mudharabah lain kayak tabungan. Nah, dari pooling fund ini, bank baru salurkan pembiayaan ke berbagai sektor, nasabah, atau proyek. Untung yang didapat dari semua portofolio pooling fund inilah yang nanti dibagi hasilkan ke semua nasabah deposito mutlakah sesuai nisbah masing-masing. Coba, alur kerjanya gimana tuh secara ringkas kalau mengikutin yang di sumber? Oke, berdasarkan sumber Anda ya, kurang lebih gini alurnya. 1. Anda sama bank sepakat akad mudharabah mutlaka, termasuk jangka waktu sama nisbah bagi hasil. 2. Anda setor dana deposito. 3. Bank masukin dana Anda ke pooling fund bareng dana sejenis lainnya. 4. Bank sebagai mudharib, pakai dana dari pooling fund ini buat salurin pembiayaan ke berbagai nasabah proyek yang dianggap bagus prospeknya. 5. Bank dapat pemasukan atau keuntungan dari penyaluran pembiayaan itu. 6. Untung dari pooling fund ini terus dibagi sama bank ke Anda dan nasabah mutlakah lain, sesuai porsi dana sama nisbah yang udah disepakati. 7. Pas jatuh tempo, bank balikin dana pokok deposito Anda. Oke. Jadi mutlakah itu dananya nyemplung ke kolam besar, dikelola bebas sama bank, hasilnya dibagi rata sesuai nisbah dari kinerja seluruh kolam itu. Sip, terus lawannya gimana yang muqayyadah? Nah, ini dia, deposito mudharabah muqayyadah. Kata muqayyadah itu artinya terikat atau terbatas. Ini kebalikannya mutlakah. Di sini Anda sebagai sahibul ma'al nggak kasih kebebasan penuh ke bank, malah sebaliknya, Anda kasih syarat atau batasan khusus soal dana deposito Anda itu boleh diinvestasikan kemana sama bank. Maksudnya gimana? Saya bisa bilang ke bank gitu, dana deposito saya ini khusus buat biayain proyek properti syariah A atau pokoknya cuma boleh buat sektor agribisnis halal. Bisa gitu? Tepat sekali. Dalam akad mudharabah muqayyadah, kewenangan bank sebagai mudharib jadi terbatas. Bank cuma boleh salurkan dana deposito spesifik dari Anda itu ke jenis usaha, proyek, atau bahkan nasabah tertentu yang Anda tentukan atau syaratkan di awal akad. Nggak boleh disalurin ke tempat lain di luar batasan itu. Wah, ini kontrolnya jadi jauh lebih gede di nasabah ya. Tapi gimana bank ngelolanya? Dananya masuk pooling fund juga? Biasanya sih enggak. Dana deposito muqayyadah ini umumnya dikelola terpisah. Kadang malah dicatat off balance sheet, tergantung aturan sama skemanya ya.
Intinya, nggak dicampur ke pooling fund umum bank. Bank di sini fungsinya lebih kayak manajer investasi atau agen penyalur buat proyek spesifik yang Anda mau. Jadi, kinerja bagi hasil yang Anda terima nanti langsung nyambung ke kinerja proyek atau investasi spesifik yang Anda pilih itu, bukan dari kinerja umum bank. Alurnya gimana kalau gitu? Pasti beda ya sama mutlakah? Sedikit beda, terutama di langkah penyaluran sama hitungan hasilnya. Satu, Anda dan bank sepakat akad mudharobah muqayyadah, lengkap sama syarat khusus tujuan atau batasan penyaluran dana. Dua, Anda setor dana deposito. Tiga, bank salurkan dana deposito Anda itu langsung ke proyek atau usaha spesifik yang udah Anda tentukan di akad. Empat, bank dapat pemasukan atau untung hanya dari pembiayaan atau investasi spesifik itu aja. Lima, untung dari proyek spesifik inilah yang terus dibagi sama bank ke Anda sebagai pemilik deposito muqayyadah itu, sesuai nisbah. 6. Pas jatuh tempo atau proyek selesai tergantung akad, bank balikin dana pokok deposito Anda. Ini bedanya kerasa banget ya. Muqayyadah ngasih suara dan kontrol langsung ke nasabah atas investasinya. Tapi ini mungkin ada konsekuensi lain juga ya, misalnya apa jadi lebih berisiko karena nggak nyebar kayak di pooling fund. Terus apa semua nasabah bisa pilih opsi muqayyadah ini? Atau biasanya buat yang dananya gede aja? Nah, Anda nangkap poin pentingnya. Muqayyadah memang ngasih kontrol yang dicari sebagian investor, terutama mungkin investor institusi atau perorangan yang dananya besar ya, high net worth individuals, yang punya target investasi spesifik atau pengen terlibat di pembiayaan proyek tertentu kayak infrastruktur, properti gede, atau sektor usaha khusus. Mereka jadi tahu persis uangnya kerja di mana dan hasilnya langsung dari situ. Tapi ya, seperti yang Anda duga, risikonya jadi lebih fokus, lebih terkonsentrasi. Kalau proyek spesifik yang dipilih itu ternyata kinerjanya kurang bagus atau bahkan gagal, ya dampaknya langsung ke hasil bagi hasil Anda. Bahkan bisa beresiko ke pokoknya juga kalau ruginya signifikan. Sesuai prinsip mudharabah kan, nggak ada bantalan dari kinerja proyek lain kayak di pooling fund yang mutlakah. Karena ngelolanya lebih rumit dan biasanya nilai investasinya besar, deposito mudharabah muqayyadah ini memang lebih sering buat nasabah korporasi atau prioritas. Bukan nasabah retail biasa yang mungkin lebih cocok mutlakah, karena risikonya lebih nyebar. Oke. Jadi mutlakoh itu simple. Risiko nyebar lewat pooling fund, tapi kita lepas tangan soal detailnya. Kalau muqayyadah, kita dapat kontrol penuh tujuan investasinya, potensi hasil langsung dari proyek pilihan, tapi ya risikonya lebih fokus, mungkin perlu dana lebih besar, dan perlu paham juga proyeknya. Pilihan yang beda banget ya, tergantung profil investornya. Baik. Rasanya udah cukup dalam nih kita kupas produk-produk utama penghimpunan dana di bank syariah sesuai materi dari Anda. Mulai dari giro yang cair pakai cek, tabungan yang bisa wadiah titipan aman, atau mudharabah investasi fleksibel, sampai deposito mudharabah investasi berjangka. Dan yang paling seru, ya paham akad dibaliknya. Wadiah itu titipan, pokok dijamin, potensi cuma bonus sukarela. Beda banget sama mudharabah yang kayak kemitraan investasi, bagi hasil, untung rugi dibagi sesuai nisbah. Terus di deposito mudharabah ada lagi beda. Mutlakah yang banknya bebas ngelola di pooling fund, sama muqayyadah yang nasabahnya bisa ngatur tujuan investasinya. Lengkap ya? Betul. Pemahaman ini krusial banget. Semua struktur produk ini, mau yang basisnya wadiah atau mudharabah dengan variasinya, itu dirancang bukan cuma buat penuhi kebutuhan nasabah aja. Tapi yang utama ya buat mastiin semua aktivitas himpun dan kelola dana itu jalannya sesuai koridor syariah. Menghindari riba, mastiin nggak ada gorar atau ketidakjelasan yang berlebihan, terus terapin prinsip adil dalam bagi hasil dan risiko, profit and loss sharing. Itu pilar utamanya. Ujung-ujungnya sih, keputusan ada di tangan Anda sebagai nasabah. Anda lebih nyaman mana? Aman, pokoknya wadiah, walau hasil mungkin cuma bonus, atau siap ambil risiko investasi demi potensi bagi hasil lebih tinggi, mudharabah. Dan kalau pilih mudharabah, Anda lebih suka serahin semua ke bank dengan risiko nyebar, mutlakoh, atau Anda mau kontrol lebih gede dengan risiko lebih fokus, muqayyadah. Ini soal preferensi risiko, ekspektasi hasil, sama tingkat keterlibatan yang Anda mau aja. Nah, setelah kita paham seluk-beluk akad sama produknya ini, ada satu pertanyaan nih yang mungkin bikin penasaran buat Anda pikirin lagi. Khususnya soal akad mudharabah, ya baik tabungan atau deposito mutlakah yang dananya masuk pooling fund itu. Seberapa transparan sih sebenarnya proses hitung-hitungan untung pooling fund oleh bank? Terus gimana nisbah bagi hasil itu diterapin?
Gimana caranya Anda sebagai nasabah perorangan bisa benar-benar yakin kalau porsi bagi hasil yang Anda terima itu udah pas, udah adil, sesuai kinerja asli investasi bank dari dana gabungan itu. Ini bukan maksudnya meragukan ya, tapi lebih ke arah pengen tahu aja mekanisme transparansi sama akuntabilitasnya gimana di lapangan. Pertanyaan ini mungkin bisa buka diskusi lain soal pentingnya tata kelola syariah, audit eksternal, sama sistem laporan yang gampang diakses nasabah. Biar kepercayaan ke bank syariah makin kuat kan? Sesuatu buat direnungkan aja. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini yang idenya dari materi sumber yang Anda sediakan. Semoga ya uraian soal produk penghimpunan dana bank syariah ini bisa kasih Anda pemahaman yang lebih utuh dan pastinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.